akan demonstrasi alat untuk alat GPS geodetik atau receiver GNSS merek GR5 dan juga Topcon Hyper 2. Sini saya akan memberikan demo singkat bagaimana mendirikan dan juga cara merekodnya, dan juga nanti akan ada penjelasan mengenai simulasi pengukuran moda jaring dan juga moda radial. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, pertama buka dulu kotaknya. Oke, sudah dibuka, pastikan semuanya lengkap. Ini GPS tipe GR5, semuanya sudah lengkap. Lalu kita berdirikan statif. Berdirikan statif ukuran dada. Kunci. Pasang. Baru kita berdirikan statif. Lalu kunci. Pasang antenanya seperti ini. Oke, sekarang kita lakukan centering. Sekedar ini. Oke, ini alat sudah centering. Posisi info sudah di tengah. Jalan 125,96. Selanjutnya kita nyalakan dengan cara klik tombol power sampai semuanya lampu nyala. Nah, sudah nyala. Lalu kita klik tombol function sampai tombol rek berkedip-kedip untuk melakukan record. Oke, jika tombol record sudah berkedip-kedip, berarti alat sudah melakukan record warna hijau. Tombol record sudah melakukan record, tandanya tombol record sudah berkedip-kedip warna hijau.
aktif, usahakan datar. Oke, kita kunci. Kita pasang kaki-kakinya. Ini pastikan baterai sudah terpasang. Oke, lalu kita pasang. Dan kita kunci. Kita lakukan centering. Kita pasang antenanya. Ini dekat. Cara memasangnya, kita tepatkan dengan lubangnya lalu kita putar. Oke. Jika sudah centering, nivo sudah di tengah dan antena sudah terpasang, lalu selanjutnya kita hidupkan. Kita pencet 2 kali sampai lampu nyala. Oke, sampai berbunyi ready. Lalu kita pencet 3 kali untuk record. 1, 2, 3. Jika sudah berbunyi beep, berarti tandanya alat sudah merecord. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mendirikan alatnya dan juga bagaimana men-setting alatnya supaya merecord atau merekam, di sini saya akan mengilustrasikannya menggunakan titik-titik ini ya. Kita akan melakukan di 3 titik pengukuran di 3 titik ini dengan 1 titik base. Oke. Dalam metode statik mode radial. Nah, kita memiliki sini kita akan menggunakan 3 receiver GNSS yang terdiri dari 1 merek R5 dan 2 merek Hyper 2 dan dalam waktu pengamatan 30 menit. Oke. Karena kita memiliki 3 receiver GNSS, kita baginya ke dalam 2 sesi agar semua baseline dan semua titik terukur. Nah, seperti itu. Lalu setelah kita siap dengan alat dan juga siap dengan formulir pengukuran dan perlengkapan lapangan lainnya, langkah pertama kita mendirikan alat di titik base, titik B. Ini titik yang diketahui koordinatnya. Nah, kita berdirikan dulu di sini alatnya, alat IR5 nih kita dirikan di sini. Nah, setelah itu kita juga berdirikan satu alat Hyper 2 di titik 1. Kita berdirikan alat di titik 2. Nah, berarti alat ada di B1 dan 2. Nah, sudah kita berikan, kita wajib mengukur tinggi alat. Kita centering, kita ukur tinggi alat masing-masing berapa, dan isi formulir pengukuran dan memfotokan situasi utara, barat, timur, dan selatan seperti ini contohnya nih. Selatan, utara, barat, dan timur. Ini ya arah mata anginnya. Oke, setelah kita melakukan hal ini, kita nyalakan ketiga alat R5, alat Hyper 2 di sini, alat Hyper 2 satunya lagi di sini kita nyalakan untuk membentuk baseline B1 dan baseline B2. Oke. Nah, setelah itu
catat waktu start alat mulai merecord ya. Jadi kita kan waktu pengamatannya 30 menit. Nah, ini kita tidak perlu untuk menghidupkan alatnya secara bersamaan karena kan kita kan mode radial nih. Kita tidak perlu menghidupkan alatnya secara bersamaan. Jadi yang penting per titik ini 30 menit, ini 30 menit, dan ini 30 menit. Nah, maka sudah cukup. Nih, 30 menitnya tidak perlu dihitung dari alat yang berdiri terakhir ataupun alat yang berdiri terakhir ataupun berbarengan, tidak harus seperti itu. Yang penting per titik ini 30 menit. Oke. Setelah selesai di sesi 1 kita pindah alat dari titik 1 ke titik 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Dari sesi 2 ini kita pindah nih dari titik alat di titik 1 kita pindah ke titik 3. Nah, dari titik 3 ini kita berdirikan alat dan kita buat centering. Nah, untuk alat di titik base tidak perlu pindah karena ini menjadi titik ikatnya. Nah, ketika sudah nyala dan sudah centeringnya sudah siap, seperti biasa lakukan pengukuran tinggi alat menggunakan pita ukur atau meteran dan juga isi formulir pengukuran, dan juga jangan lupa fotokan arah utara, barat, timur, dan selatan. Nah, selanjutnya kita nyalakan alat di titik 3. Kita nyalakan alat di titik 3 untuk membentuk baseline B3. Nah, catat waktu start dan waktu berakhirnya dalam waktu 30 menit ya, dalam jangka waktu 30 menit. Oke. Setelah itu setelah 30 menit matikan alat dan bereskan, maka pengukuran metode statik mode radial di 3 titik ini sudah selesai. Kali ini setelah selesai dengan mode radial, saya akan mengilustrasikannya dalam metode statik mode jaring. Dalam mode jaring ini saya akan melakukan pengamatan di 3 titik ini, melakukan pengamatan GPS di sini. Oke, kita memiliki 3 receiver GNSS, 1 GR5 dan 2 Hyper 2. Kita akan mengamatinya dalam waktu pengamatan 60 menit. Nah, dalam 3 titik ini kita bagi ke dalam 3 sesi supaya semua titik dan semua baseline ini teramati. Nah, supaya membentuk mode jaring ya. Oke, setelah siap alat-alat dan juga perlengkapan lainnya, kita masuk ke sesi 1. Sesi 1 kita berdirikan alat di titik B 1 dan 2. Nah, kita berdirikan alat di base di titik 1 dan di titik 2. Di sini kita ilustrasikan, di sini kita menggunakan GR5 ya. Nah, di sini kita gunakan Hyper 2, di sini kita gunakan Hyper 2. Nah, setelah kita berdirikan di 3 titik ini, kita lakukan centering dan juga kita isi form pengukuran. Nah, kita berdirikan di centering, kita ukur tinggi alatnya berapa, dan juga kita fotokan arah utara, barat, timur, selatan ya, seperti ini. Nah, setelah sudah kita nyalakan, karena ini mode jaring, kita hitung 60 menitnya dari alat yang terakhir dinyalakan. Sini kan kita nyalakan alat di base. Kedua, kita nyalakan alat di titik 1. Selanjutnya kita nyalakan alat di titik 2. Nah, berarti kan titik 2 ini terakhir, berarti 60 menit dihitung dari titik 2.
kita lakukan pengukuran untuk membentuk baseline B1 dan baseline B2. Oke, berarti 60 menit dihitung dari titik 2. Nah, setelah 60 menit selesai dari titik 2, maka selanjutnya kita pindah alat dari titik 1 ke titik 3. Nah, ya, kita setelah 60 menit kita matikan alat, kita matikan nih tiga-tiganya nih, kita matikan, kita pindah alat titik 1 ke titik 3. Nah, setelah pindah sama seperti sebelumnya, kita lakukan centering, kita ukur tinggi alat, kita isi pengukuran dan kita fotokan arah utara, barat, timur, selatan seperti ini. Nah, setelah itu kita nyalakan alat di base, kembali kita nyalakan lagi alat di titik 2 dan kita nyalakan lagi alat di titik 3. Nah, setelah itu kita tunggu 60 menit dari titik 3, karena titik 3 ini titik terakhir yang kita nyalakan, berarti 60 menitnya dari sini. Nah, karena kita melakukan pengukuran di titik B, 3 dan 2, kita akan membentuk baseline B3 dan kita akan membentuk baseline 3 dan 3 kedua. Oke, 60 menit dari titik 3. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3 untuk hidrostatik moda jaring. Kita masuk ke sesi 3. Tadi kita pindahkan alat dari titik base ke titik 1. Nah, kita pindahkan alat. Berarti sekarang alat posisi ada di titik 1, 2 dan 3. Oke. Ya, alat ada di 3 titik ini. Kita masuk ke sesi 3. Lalu kita nyalakan alat di ketiga, kita centering, kita berdirikan alat dulu di titik 1. Kita ukur tinggi alat dan juga isi pengukuran serta fotokan arah utara, barat, timur dan selatan seperti ini. Nah, selanjutnya kita nyalakan alat di titik 1, di titik 2 dan di titik 3. Nah, berarti kan titik 3 nih titik yang terakhir dinyalakan, berarti dihitung 60 menitnya dari titik 3 ini. Oke, 60 menit dari titik 3 ini, tunggu hingga selesai. Jangan lupa catat untuk waktu mulai dan juga waktu selesainya. Nah, karena kita melakukan pengukuran di 1, 2 dan 3, kita akan mendapatkan baseline 1 ke 2 dan 1 common baseline 2 ke 3 atau 3 ke 2 ya. Nih. Setelah tunggu 60 menit, maka pengukuran metode statik moda jaring menggunakan 3 garis per GNSS, waktu pengamatan 60 menit selesai. Pertama kita akan mengunduh data ya. Ini caranya, kita pilih yang USB. Kita gunakan kabel berwarna kuning. Nih, kita gunakan kabel USB kuning dan port USB ke komputer. Oke. Pertama kita colokkan ini ke sini dan lalu ini ke komputer. Oke, kita colokkan ya. Kita temukan titik ini dengan titik yang ada di alato. Oke, kita colokkan. Oke, sudah tercolok. Lalu kita masukkan ke laptop. Nah, ini kondisi alat hidup ya. Oke. Setelah kita melakukan pengukuran dan juga kita
mencolokan kabel USB-nya dan antara laptop dan juga GPS-nya. Selanjutnya kita butuh software untuk sebagai penghubungnya. Di sini kita gunakan PC CDU. Nah, kita buka PC CDU-nya. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Kita akan melakukan unduh data. Nah, di sini setelah kabel terhubung dengan GPS, kita klik file dan kita klik connect. Nah, setelah connect ya, biasanya di sini ada tulisan connect. Karena ini saya hanya simulasi dan kebetulan komputer saya tidak terhubung dengan alatnya. Kita selanjutnya kita klik file dan kita klik file manager. Nah, setelah kita klik file manager ini nanti akan muncul jendela baru dan akan muncul data rekaman atau data pengukuran GPS sesuai tanggal dan juga waktunya. Tinggal kita klik unduh saja, nanti ada tulisannya.